Hai semuanya, di usia yang tidak sedikit ini, aku justru kembali merasakan gejolak yang tak terkira. Ini semua terjadi karena pertemuan malam itu. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, sapa aku di kolom komentar. Tulis namamu dan dari mana asalmu, agar bisa mengenalku lebih dalam. Karena ini bukan sekedar cerita. Pagi itu, aku membuka jendela seperti biasa. Matahari belum terlalu tinggi, tapi hawa hangat sudah menyusup masuk ke dalam rumah. Bau tanah yang masih basah dari hujan semalam terasa akrab, menenangkan. Aku menyapu halaman kecil di depan rumah, sambil merapikan pot bunga yang mulai miring ke kiri. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berbeda, sampai suara itu terdengar serak. Tapi dalam, "Permisi Bu, pagi." Aku mendongak. Di seberang pagar, berdiri seorang pria, tinggi, berkulit gelap karena terbakar matahari, mengenakan kaos polos dan celana kerja yang lututnya sedikit robek. Ia menunduk sedikit, seolah tak ingin mengganggu. Tapi caranya menatap membuatku merasa dilihat secara utuh, tidak sekadar dilirik. "Saya Ardi, yang baru pindah ke rumah ujung sana," katanya sambil menunjuk rumah kontrakan yang 2 minggu kosong. Aku membalas sapaan itu dengan senyum sopan, lalu melanjutkan menyapu. Tapi entah kenapa, langkahku terasa canggung. Sejak kapan terakhir kali ada pria yang membuatku memperhatikan cara aku memegang sapu? Barangkali sejak suamiku meninggal 10 tahun lalu, tidak ada lagi yang membuatku merasa ingin menata rambut di pagi hari. Tapi pria itu Ardi membuatku menyadari betapa lama aku hidup tanpa benar-benar hadir. Siangnya, aku melihatnya lagi. Kali ini ia sedang mengangkat kursi keluar dari mobil bak terbuka. Keringat menetes dari pelipisnya. Aku nyaris membuka mulut untuk menawarkan bantuan. Tapi urung. Apa yang bisa ditawarkan seorang janda 50 tahun kepada duda seperti dia? Ia tampak 5 tahun lebih muda dariku. Tapi gesturnya jauh lebih tenang daripada laki-laki seusianya. Bukan sok bijak, tapi ada semacam kepasrahan yang tidak dibuat-buat. Sore harinya, aku duduk di ruang tamu sambil membaca buku yang sudah lama tidak kusentuh. Tapi mataku terus melirik ke jendela, mencari tanda-tanda suara, langkah kaki, apa saja. Tapi tak ada, rumah itu masih sunyi. Hanya sesekali terdengar bunyi palu. Aku memejamkan mata, mendengarkan suara pukulan itu seperti melodi asing yang anehnya menenangkan. Aku merasa aneh dan hidup pada saat bersamaan. Malamnya, aku menatap cermin sebelum tidur. Rambutku mulai banyak yang memutih. Kulitku tak sekenyal dulu. Tapi mata entah kenapa memantulkan sesuatu yang sudah lama hilang. Sesuatu yang samar. Mungkin bukan harapan, tapi ruang. Ruang yang tiba-tiba terbuka di dalam dada. Seperti jendela yang lama tertutup, lalu didorong perlahan. Bukan oleh angin, tapi oleh kemungkinan. Dan mungkin, kemungkinan itu memiliki suara serak dan tangan yang penuh goresan kerja. Sejak pagi itu, rasanya ada yang bergeser dalam hariku tipis. Tapi terasa, bukan seperti jatuh hati yang memburu dan berdebar, melainkan semacam bunyi lirih di tengah sunyi. Seperti tunas kecil yang tumbuh di sela-sela retakan beton. Tak diminta, tapi muncul juga. 3 hari setelah pertemuan singkat di pagar, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Entah kenapa, padahal tidak ada yang mendesak, tidak ada janji. Tapi tubuhku seperti tahu bahwa pagi itu akan berbeda. Dan memang berbeda. Pagar rumahku, bunyinya aneh waktu ku buka. Sedikit miring. Aku menyipitkan mata dan melihat ada bagian bawah yang mulai lepas. Sebelum aku sempat mengambil alat, suara itu datang lagi. "Saya bantu." "Ya." Ardi muncul dari balik motornya, mengenakan baju abu-abu yang sudah dipakai terlalu sering. Tangannya menggenggam obeng dan seutas kawat. "Kalau dibiarkan, lama-lama bisa jatuh Bu," tambahnya pelan. Aku sempat ragu, lalu mengangguk. Dia bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya cekatan, lututnya menekuk tanpa ragu di tanah berdebu. Aku berdiri di sisi pagar, pura-pura menyapu halaman yang sudah bersih. Tapi mataku terus memperhatikan. Ada sesuatu dalam caranya memutar baut,
Dalam diamnya yang tidak canggung, yang membuatku ingin menanyakan hal-hal remeh. Apa makanan favoritnya? Apa dia tidur nyenyak semalam? Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Tanyanya ketika selesai. Tapi caranya bertanya tidak menawarkan diri. Lebih seperti memberi ruang bagiku untuk bicara. Aku menahan diri. Aku ingin berkata, "Iya, duduklah sebentar. Minum teh." Temani aku bicara tentang hal-hal yang tak penting. Tapi aku hanya menggeleng dan tersenyum tipis. Malamnya, aku menyiram pot bunga sambil mengamati pagar yang kini kokoh kembali. Aku baru sadar, beberapa pot yang dulu kering, kini terlihat lebih segar. Ada tunas kecil di salah satu sudut yang dulu kosong. Entah siapa yang menyelipkannya. Aku tak merasa menanam apa-apa. Beberapa hari kemudian, aku duduk di teras dengan Sigiliste. Ardi lewat dengan motor pelan, lalu melambat saat melewati rumahku. Ia hanya mengangkat tangan, lalu melanjutkan perjalanan. Tapi, senyum itu seperti seseorang yang tak berkata apa-apa, tapi mengerti segalanya. Saat itulah aku sadar, hubungan seperti ini tak perlu terburu-buru. Tidak semua pertemuan harus terbakar dalam gairah. Kadang, ia hanya tumbuh diam-diam. Seperti bunga liar di sela pot tua tumbuh, bukan karena ditanam, tapi karena menemukan ruang untuk hidup. Dan pagi keesokan harinya, saat aku membuka jendela, aku tak lagi hanya menatap halaman. Aku menatap ke ujung jalan. Diam-diam menanti suara motor itu lagi. Hujan turun tiba-tiba sore itu. Deras sekali. Aku baru saja menutup semua jendela ketika listrik padam. Gelap mendadak menyelimuti rumah, seperti selimut basah yang dingin dan tak nyaman. Aku menyentuh dinding, meraba-raba mencari lilin. Tapi entah mengapa, aku lupa di mana kusimpan terakhir kali. Aku masih berdiri di dekat meja makan ketika suara ketukan terdengar dari pintu depan. Bu Rina, suaranya teredam oleh hujan. Tapi cukup jelas untuk membuatku menghela napas lega. Aku membuka pintu. Dan di sana dia berdiri, Ardi. Dengan jaket yang menempel di tubuhnya, kuyup, napasnya mengembun. Tangannya membawa senter dan satu kantong plastik. Di rumah saya juga mati lampu. Saya kira ibu butuh penerangan, katanya. Sedikit tergesa, tapi tetap dengan nada sopan. Aku hampir berkata tidak perlu, tapi senter di tangannya dan wajahnya yang basah oleh hujan membuatku bergeser memberi ruang masuk. Dia masuk dengan langkah pelan, meletakkan kantong plastik itu di meja isi lilin, roti, dan 2 bungkus minuman hangat dalam termos kecil. Seperti seseorang yang tahu aku terlalu bangga untuk meminta bantuan, tapi cukup peka untuk tetap membawanya. Kami duduk dalam diam beberapa saat. Hanya ada cahaya lilin dan suara hujan yang menabuh atap. Wajahnya samar dalam temaram. Tapi justru dalam samar itu aku melihat lebih banyak. Garis matanya yang tak lagi muda, lekuk mulutnya yang seolah menahan cerita. Ia memandang keluar jendela sejenak, lalu kembali menatapku. Lama ya? Sepi itu, katanya perlahan. Aku menunduk, Cak menjawab. Tapi, aku tahu, ia tak sedang bertanya. Aku berdiri, pura-pura membereskan meja. Tapi tangan kami bersentuhan saat aku mengambil gelas. Biasa saja. Tidak disengaja. Tapi sentuhan itu seperti api kecil yang tiba-tiba muncul dalam ruang yang dingin. Dan kami diam bukan diam yang kikuk, tapi diam yang memuat terlalu banyak kemungkinan. Aku tidak ingat siapa yang lebih dulu mendekat. Atau mungkin kami sama-sama tidak mundur. Yang ku tahu, waktu terasa aneh malam itu. Lambat, tapi berlari. Hujan di luar semakin deras. Tapi kami tenggelam dalam ruang sempit dan cahaya lilin yang goyah. Tidak ada janji, tidak ada kata manis. Hanya 2 tubuh yang sudah terlalu lama sendiri, akhirnya berhenti melawan jarak. Dan setelahnya, kami duduk bersebelahan, tak saling menyentuh lagi. Tapi udara di antara kami berubah, seperti ada sesuatu yang sudah berpindah tempat. Bukan tubuh, tapi aku pulang dulu, katanya pelan. Beberapa waktu kemudian, tidak ada yang menahannya. Tapi sebelum ia membuka pintu, ia menoleh. Wajahnya tak menyesal, dan aku pun tidak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Aku tidur tanpa bantal, dipelak dada, tapi dada ini terasa hangat karena sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang tidak diniatkan, tapi juga tidak bisa disesali. Keesokan paginya, rumahku terasa berbeda. Bukan karena perabot yang bergeser atau jendela yang terbuka, tapi karena aku yang berubah. Aku duduk di meja makan, dengan secangkir teh yang tak benar-benar ingin ku minum. Matahari pagi menyelinap dari sela tirai, tapi cahayanya tak sehangat biasanya. Mungkin karena semalam terlalu banyak hal yang terjadi, dan tak satu pun dari itu bisa disebut biasa. Aku mencoba menata ulang rutinitas, menyapu lebih lama dari biasanya, menyiram bunga dengan hitungan lebih pelan. Tapi, di sela tiap gerakan itu, pikiranku tetap kembali pada ruang tamu yang semalam diterangi lilin, pada langkah-langkah pelan, pada jarak yang terlalu dekat, dan pada sesuatu yang tak semestinya terjadi. Tapi sudah terlanjur Ardi tak mangkul. Pagi itu biasa saja, tapi rasanya tidak biasa. Kupikir ia akan lewat, sekadar menyapa, atau mengetuk pagar, pura-pura menanyakan pot bunga. Tapi tidak, hanya keheningan. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah kami akan pura-pura lupa? Atau lebih buruk, apakah aku saja yang menganggap itu berarti? Menjelang siang, aku terduduk di ruang tamu. Kupandangi dinding antara rumahku dan rumahnya. Dinding tipis, tapi rasanya seperti tembok tinggi. Aneh, bagaimana keintiman bisa terjadi dalam satu malam, dan kemudian dilipat kembali, seolah tak pernah dibuka. Ada suara dari seberang, kayu dipukul, palu diketuk. Aktivitas biasa, tapi hari ini, tiap dentuman itu, seperti pengingat bahwa kami kini terpisah, meski hanya sejengkal. Menjelang sore, aku membakar kue, bukan karena ingin membuatnya, tapi karena pikiranku melayang terlalu jauh. Asap dari oven menyadarkanku, dan untuk sesaat aku ingin tertawa. Lihat, aku bahkan tidak bisa fokus untuk memanggang kue sederhana hanya karena satu malam dan satu pria yang baru kutemui belum lama ini. Malam harinya, aku menulis sesuatu di buku harian kecil yang jarang kusentuh. Bukan puisi, bukan cerita, hanya satu kalimat. Apakah yang terjadi semalam akan membuat kita saling mendekat? Atau justru saling menjauh dengan lebih rapi? Karena aku tahu, yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi melihat seseorang yang sempat begitu dekat, kembali menjadi asing perlahan. Aku mematikan lampu lebih awal malam itu. Tidak berharap apa-apa, tapi diam-diam, aku masih menunggu suara motor itu melintas, atau bayangan samar di balik jendela rumah sebelah. Dan di antara kantuk dan sadar, aku menyadari, bukan malam itu yang sulit kuhadapi, tapi pagi setelahnya ketika tidak ada yang berubah secara nyata, tapi segalanya sudah berbeda. 2 hari setelah pagi yang sunyi itu, suara ketukan kembali datang. Lembut, 1-2 kali saja. Aku tahu itu bukan kurir atau tetangga yang suka meminta "Don salam." Dan benar begitu pintuku buka, Ardi berdiri di sana. Rambutnya sedikit berantakan, tapi wajahnya tidak serapuh yang kuharapkan. Atau mungkin, aku hanya terlalu ingin membaca gelisah di matanya. "Ada waktu sebentar, Bu?" tanyanya. Aku mengangguk, meski jantungku seperti sedang menolak. "Ada apa?" Dia menggaruk tengkuknya, lalu tersenyum tipis. "Lemari di rumah saya, kayunya mulai lapuk, mau saya bongkar, tapi ada laci yang nyangkut. Gak bisa sendiri, bisa minta bantuan." Seketika aku sadar, ini bukan soal lemari, tidak juga soal laci yang nyangkut, tapi tentang sesuatu yang ingin dia bangun kembali. Pelan-pelan, dan entah kenapa, langkahku ringan saat mengikuti dia ke rumahnya. Rumah itu tak asing, tapi aku belum pernah masuk lebih dari terasnya. Aroma kayu tua dan udara yang sedikit lembab menyambutku. Rapi, sunyi, tapi tidak terasa dingin. Edeki yang sederhana. Di sana, meja kecil dengan taplak kusut, sepatu anak laki-laki di bawah kursi, foto-foto berbingkai di dinding, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah bingkai kecil, terselip di bawah kalender, foto perempuan tersenyum, berdiri di tengah taman bersama seorang anak kecil. Wajahnya tidak sedih, tidak juga asing. Perempuan itu mantan istrinya, atau entah. Dia menangkap arah pandangku,
dan langsung menjauhkan bingkai itu ke dalam laci yang belum sempat dirapikan. "Maaf," katanya, "harusnya aku bereskan dulu." Aku hanya mengangguk, pura-pura sibuk dengan pintu lemari yang tak bisa terbuka penuh. Tapi dadaku sesak, bukan karena cemburu, bukan juga karena marah, melainkan karena satu kenyataan sederhana. Aku bukan satu-satunya kenangan yang hidup di rumah ini. Kami bekerja dalam diam. Tanganku memegang sisi laci, dia mencongkelnya dari belakang. Sesekali jari kami saling menyentuh. Tapi tidak ada percikan seperti malam itu, hanya keheningan yang terlalu padat. Setelah selesai, dia menawarkan teh. Aku menolak pelan. "Saya pulang dulu," kataku sambil merapikan jilbab yang tak kusadari sudah kusentuh 2-3 kali sejak tadi. Dia mengangguk, tidak menahan. Tapi sebelum aku keluar dari pintu, dia berkata, "Saya belum cerita banyak, Bu Rina, soal masa lalu saya. Bukan karena saya ingin menutup-nutupinya, tapi karena saya sendiri belum tahu caranya membuka." Aku menoleh. "Hanya sebentar." "Kadang, yang belum dibuka bukan pintu, tapi hati yang digembok dari dalam," kataku pelan, tanpa berpikir, lalu pergi, dengan langkah yang entah terasa lebih ringan, atau lebih kehilangan. Sejak hari itu, aku menjaga jarak, bukan karena marah, tapi karena bingung pada diriku sendiri. Aku pikir, setelah usia tertentu, perasaan akan menjadi lebih tenang, lebih tahu arah, lebih mudah dikendalikan. Tapi ternyata tidak. Justru makin tua, perasaan menjadi lebih tajam. Karena tak ada waktu tersisa untuk main-main, aku tetap menjalani hari seperti biasa. Menyiram bunga, menjahit lubang kecil di spray yang mulai aus. Tapi di dalam dada, ada ruang yang terus terisi tanya. Pertemuan itu, lemari itu, foto itu, semuanya membuat aku sadar aku belum benar-benar mengenalnya. Dan lebih dari itu, aku belum tahu apakah dia ingin aku menjadi bagian dari hidupnya atau hanya pelengkap dari kesepiannya. Tapi semua keraguan itu menjadi kecil ketika sore itu seseorang datang ke rumah. Seorang anak laki-laki, awal 20-an, wajahnya mirip Ardi, tapi lebih tajam. Caranya berdiri di depan pagar, memanggil namaku dengan suara datar, membuatku langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Saya Rizal, anak Pak Ardi," katanya. Aku mengangguk sopan, meski jantungku seperti diperas perlahan. Dia tidak berlama-lama, kalimatnya to the point, nyaris tak berperasaan. "Saya tahu, Ayah sering kesini. Saya tahu juga apa yang sedang terjadi, tapi tolong, jangan buat semuanya jadi rumit." Aku menahan napas. "Maksud kamu?" tanyaku, masih berusaha tenang. "Dia belum siap, Bu. Bukan hanya soal perceraian, tapi soal kami keluarga. Kami belum selesai dengan luka kami, dan kehadiran ibu, sebaik apapun, justru membuat semuanya susah." Aku tidak menjawab. Tak bisa. Anak itu tidak kasar, tidak juga marah. Tapi kata-katanya seperti pisau kecil yang masuk perlahan, nyaris tak terasa saat menyentuh kulit. Tapi menyakitkan, justru karena tajamnya terlalu halus. Setelah ia pergi, aku duduk di kursi rotan dekat jendela. Lama sekali, rumah rasanya lebih sunyi dari biasanya. Aku mencoba menyalahkan anak itu, tapi tak bisa, karena dalam beberapa kata, dia hanya menyampaikan kebenaran yang tak bisa kutolak. Aku adalah orang asing di dunia mereka, di cerita mereka. Malam itu aku membuka kotak berisi surat-surat lama. Salah satunya dari almarhum suamiku, surat yang ia tinggalkan sebelum operasi terakhirnya. Tulisannya nyaris pudar, tapi satu kalimat masih jelas. "Kalau nanti kamu bertemu seseorang yang membuat kamu tertawa tanpa merasa bersalah, aku akan lega di sana." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, aku tidak salah berharap. Aku hanya belum tahu apakah hatinya sudah siap untuk disambut. Aku tak bertemu Ardi selama beberapa hari setelah Rizal datang. Dan jujur saja, aku tak mencarinya. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak tahu harus berkata apa.
Kalau pertemuan itu benar-benar terjadi, aku tidak ingin memaksakan sesuatu yang mungkin belum siap ia tanggung. Tapi pagi itu, saat aku sedang memetik daun sirih di kebun belakang, suara langkah menghentikan gerakku. Bu Rina, aku menoleh. Dia berdiri di dekat pagar bambu yang memisahkan pekarangan kami. Jaketnya kusut, rambutnya sedikit acak, tapi yang paling menarik perhatianku adalah matanya. Bukan mata orang yang datang untuk menjelaskan, tapi mata orang yang datang untuk menyambung sesuatu yang nyaris terputus. Bisakah kita bicara sebentar? Tanyanya. Aku tak menjawab, hanya menyingkir sedikit, memberinya ruang untuk masuk ke kebun yang tanahnya masih basah sisa hujan semalam. Kami duduk di bangku kayu tua. Tak ada yang bicara selama beberapa menit, hanya suara burung dari pohon mangga dan napas kami yang terlalu hati-hati. Aku tahu Rizal datang, katanya akhirnya. Aku menatapnya sebentar, lalu menanduk. Aku juga tahu dia bicara terlalu cepat, dan aku terlalu lambat. Aku menunggu. Aku belum selesai bereskan masa laluku, tapi aku juga gak bisa pura-pura. Gak butuh kamu. Ucapannya itu sederhana, tapi caranya mengatakannya seperti seorang pria yang sudah lelah menahan beban sendirian terlalu lama. Aku meletakkan daun sirih yang tadi kupetik ke pangkuanku. Diam. Tapi tubuhku tidak kaku, karena kata-katanya menyusup seperti embun pelan. Tapi sampai. Lalu dia menggeser tubuhnya mendekat. Tidak banyak, hanya beberapa senti. Tangannya yang kasar dan hangat mendekat ke arahku. Lalu berhenti di atas meja kayu yang memisahkan kami. Dan tanpa diminta, aku menaruh tanganku di atasnya. Tak ada janji, tak ada permintaan, tapi saat tanganku menyentuh punggung tangannya, aku tahu kami telah memutuskan sesuatu tanpa kata. Waktu berjalan pelan setelah itu. Entah bagaimana, kami akhirnya berdiri, tak banyak bicara, hanya saling mendekat, tanpa tergesa. Dunia rasanya menyempit. Jadi hanya dua orang di bawah pohon mangga, dengan tanah basah dan udara yang mulai hangat. Apa yang terjadi setelahnya, tidak pernah kami bicarakan. Tidak di hari itu, tidak di hari-hari setelahnya. Tapi, sejak saat itu, setiap kali aku duduk di bangku itu sendirian, aku merasa seperti duduk bersama seseorang yang telah menaruh sesuatu di dalam diriku. Bukan tubuhnya, tapi keberaniannya untuk jujur. Dan entah kenapa, sejak itu, kebun belakangku terasa jauh lebih hidup. Sejak hari itu di kebun belakang, kami tak pernah membicarakan apa yang terjadi dan mungkin memang tidak perlu. Tapi sejak itu pula, ada hal-hal kecil yang tak bisa lagi disembunyikan. Seperti caranya memanggil namaku. Sekarang, bukan lagi dengan Bu Rina yang penuh jarak, tapi cukup Rina, pelan dan akrab, seolah ia sudah menyebut nama itu bertahun-tahun dalam pikirannya sebelum benar-benar mengucapkannya, atau caraku menyiapkan 2 cangkir teh di pagi hari, padahal yang datang mungkin hanya 1, tapi kebiasaan itu tak terasa janggal, justru menenangkan, karena hari-hari kami mulai dipenuhi hal-hal kecil yang terasa lebih dalam dari kalimat panjang. Secuil roti manis yang dia selipkan di meja, tukar-menukar alat dapur, atau suara motornya yang kini kutunggu lebih dari kabar dari anak-anakku. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu teras, tanti tetanggaku yang dikenal cerewet, tapi baik hati berhenti di depan pagar. Kok sekarang sering kelihatan duduk berdua ya? Tanyanya, sambil tersenyum penuh makna. Aku hanya tertawa kecil, namanya juga tetangga. Saling bantu, dia mendekat sedikit, menurunkan nada suaranya. Kalau hanya bantu, kenapa dari jauh kelihatan seperti 2 orang yang sudah lama saling tahu? Aku terdiam sejenak, karena kalimat itu meski terdengar seperti obrolan sore biasa menyentuh sesuatu yang belum sempat kupahami sepenuhnya. Apakah kami hanya saling mengisi waktu? Atau memang sedang perlahan membuka ruang baru yang selama ini tertutup rapat? Hari itu aku memasak lebih banyak dari biasanya, dan seperti biasa, aku menyisihkan sebagian untuk Ardi. Tapi kali ini, aku bungkus lebih rapi. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku mulai ingin segalanya terlihat pantas. Ketika sore menjelang, dia datang seperti biasa. Tapi kali ini, dia duduk di meja makan. Tidak di teras. Tidak di kebun belakang. Meja makan ruang yang selama ini terlalu kosong, terlalu rapi, dan terlalu sunyi untuk seorang diri.
Kamu masak opor? Tanyanya sambil membuka tutup piring. Aku mengangguk. Dulu suamiku suka. Tapi aku sudah lama nggak masak ini. Dia menatapku lama. Senyumnya tak terlalu lebar. Tapi matanya menyampaikan sesuatu. Mungkin rasa terima kasih. Mungkin rasa nyaman. Tapi mungkin juga perasaan yang belum sempat diberi nama. Kami makan tanpa banyak bicara. Tapi saat tanganku menyentuh sendoknya secara tak sengaja, dia tak langsung menariknya. Dan aku juga tidak. Dan malam itu, setelah dia pulang, aku duduk sendiri di ruang tamu. Kupandangi piring-piring bekas makan kami berdua. Entah sejak kapan, piring kotor bisa terasa lebih indah daripada meja makan yang bersih tapi kosong. Mungkin ini memang bukan sekadar kebetulan. Mungkin ini bukan lagi soal berteman. Malam itu, setelah ia pulang, aku membereskan meja makan seperti biasa. Tapi ada perasaan berbeda di antara sendok-sendok dan sisa opor yang tak habis. Bukan rasa bersalah, bukan pula ragu. Lebih seperti izin yang belum benar-benar kuterima. Bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Setelah piring terakhir dicuci, dan tangan ini kering, aku duduk di lantai ruang tengah. Lama, tak tahu harus melakukan apa. Sampai mataku tertumbuk pada lemari kecil yang sudah lama tidak kubuka. Di dalamnya, kotak kayu tua itu masih ada. Kotak peninggalan suamiku. Berdebu, tapi utuh. Aku membukanya perlahan. Seperti takut membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur. Di antara dokumen lama, foto-foto, dan buku catatan yang mulai menguning. Ada satu amplop yang belum pernah kubuka. Tulisannya jelas. Tangannya tertulis, untukmu. Setelah aku tak bisa lagi memelukmu, aku menahan napas. Lalu membuka amplop itu perlahan. Kertas di dalamnya sudah mulai rapuh. Tapi tintanya masih kuat. Dan isinya seperti suara dari masa lalu yang datang bukan untuk menuntut, tapi menguatkan. Rina, aku tahu kamu akan kuat. Tapi kalau suatu saat kamu bertemu seseorang yang membuatmu tersenyum tanpa merasa bersalah, aku ingin kamu tahu. Aku tak akan cemburu. Justru aku akan tenang. Tahu kamu tidak sendiri di dunia yang keras ini. Aku berhenti membaca. Air mataku jatuh tanpa suara. Tapi bukan karena sedih. Justru sebaliknya. Karena tiba-tiba, rasa bersalah yang selama ini diam-diam hidup dalam diriku perlahan melepaskan genggamannya. Aku mengambil surat itu, menaruhnya dalam saku kardigan, lalu berjalan keluar rumah. Lampu teras rumah Ardi masih menyala. Terlihat siluet tubuhnya di jendela. Ia tampak sedang membaca, atau mungkin hanya duduk dalam diam, seperti aku. Dan saat itu, aku tahu, aku ingin berbagi surat ini dengannya. Esok harinya, aku membawanya ke rumah. Tanpa banyak basa-basi, aku menyodorkan surat itu. Dia membaca perlahan, napasnya panjang, dan matanya sedikit berkaca. Aku nggak tahu harus bilang apa, katanya. Aku hanya menjawab, nggak perlu bilang apa-apa. Dan kami duduk bersebelahan. Tak, saling menyentuh, tapi ada sesuatu yang berpindah. Rasa yang dulu penuh ragu, kini mulai diberi tempat. Bukan untuk menggantikan apa yang pernah ada, tapi untuk berdiri di sampingnya karena kedang. Cinta yang paling dewasa, bukan yang datang dengan gebu-gebu, tapi yang tahu kapan harus menunggu, dan tahu kapan harus diberi restu. Setelah sore itu, aku merasa segalanya mulai menemukan irama. Tak tergesa, tak juga terhenti. Hubungan kami seperti aliran sungai kecil yang mengikis batu pelen-pelen. Diam, tapi pasti. Kami mulai berbagi hal-hal kecil tentang makanan kesukaan, masa kecil, tentang kecanggungan mendampingi anak yang tumbuh terlalu cepat, hingga tentang malam-malam ketika sunyi terasa lebih berat daripada sendiri. Rasanya seperti membangun rumah dari batu-batu lama yang selama ini hanya disusun di dalam dada. Tapi sebagaimana rumah yang dibangun ulang, kadang ada dinding yang terlihat kokoh, padahal belum benar-benar berdiri. Dan dinding itu runtuh sore itu. Di bawah pohon jambu, kami duduk seperti biasa. Aku membawa 2 gelas teh. Dia membawa roti goreng yang katanya beli dari warung langganan dekat pasar. Aku ingat, langit saat itu mendung, tapi belum hujan. Udara diam-diam menghangatkan. Sampai ia tiba-tiba berkata,
Rina, aku belum benar-benar cerita soal satu hal. Aku menoleh, tidak curiga, tapi jantungku mulai mempercepat langkahnya. Dulu, aku bilang, aku duda, aku diam, mataku menatapnya, tanpa bicara, menunggu. Tapi dari nada suaranya, aku tahu, apa yang akan keluar tidak akan mudah diterima. Aku dan mantan istriku belum resmi bercerai. Kalimat itu meluncur seperti angin dingin yang masuk dari celah jendela, tertutup rapat. Aku masih diam. Bukan karena tak paham, tapi karena sedang menyusun ulang apa yang selama ini kupikir sudah cukup jelas. Dia pergi 3 tahun lalu. Lanjutnya, kami sudah hidup terpisah. Tidak saling mencari, tidak saling menyapa. Tapi, dokumen kami masih utuh. Belum selesai. Aku menatap tanah, mencoba memahami, tapi dada ini seperti ditarik pelan, tidak dengan kekerasan, justru dengan pelan-pelan yang menyakitkan. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Ayah Menenda, suaranya pelan, seperti seseorang yang sedang berdamai dengan ketakutannya sendiri. Karena aku takut kamu menjauh, takut kamu merasa semua ini salah. Aku menarik napas panjang. Tidak ada amarah, tapi ada kecewa. Yang lebih menyakitkan dari dibohongi adalah merasa dipilih untuk percaya, lalu ditinggalkan menggantung. Aku gak butuh kamu sempurna, Ardi, kataku akhirnya. Aku cuma butuh kamu jujur sebelum aku jatuh terlalu dalam. Ia tak membela diri, tak juga meminta maaf secara berlebihan, dan itu justru membuat luka kecil yang terbuka terasa lebih nyata. Kami duduk lama tanpa bicara. Langit akhirnya menurunkan hujannya. Tapi kami tetap di sana, 2 orang dewasa yang sudah terlalu lelah untuk dramatis, tapi masih cukup waras untuk tahu. Kejujuran yang datang terlambat tetaplah luka, meski disampaikan dengan cinta. 3 hari setelah pengakuan itu, kami tidak bertemu. Bukan karena saling menjauh, tapi karena masing-masing tahu ada sesuatu yang butuh waktu untuk tenggelam sebelum bisa dilupakan. Dan selama 3 hari itu, aku banyak diam, mengerjakan rutinitas dengan lebih lambat, lebih sadar, dan lebih dalam. Anehnya, aku tak merasa marah. Justru yang tersisa adalah rasa kosong. Seperti seseorang yang sudah setengah jalan naik gunung, lalu harus berhenti di tengah karena kabut datang terlalu pekat. Malam keempat, pintu rumahku diketuk pelan. Aku sudah tahu siapa, dan entah kenapa, tidak ada dorongan untuk mengusir atau menutup hati. Ardi berdiri di ambang pintu dengan jaket basah. Hujan baru saja reda, tangannya menggenggam payung yang sudah rusak di salah satu sisinya. Aku tahu kamu belum siap bicara, tapi aku kangen duduk di dekatmu, katanya. Aku hanya mengangguk dan membuka pintu lebih lebar. Kadang, jawaban paling jujur adalah keheningan yang menerima. Kami duduk di ruang tengah. Lampu sengaja kupasang agak redup. Dia tidak bicara banyak, hanya bercerita tentang hujan di jalan, tentang motornya yang mogok sebentar, dan tentang burung hantu yang dilihatnya di pohon dekat lapangan tadi sore. Dan aku hanya mendengarkan, tapi bukan sekadar mendengar, karena setiap kalimatnya seperti benang yang menjahit ulang bagian hatiku yang sempat sobek. Lalu saat ia diam, dan hanya matanya yang berbicara, aku berdiri. Menyalakan pemanas air di dapur, menuangkan 2 cangkir teh, meletakkannya di meja kayu. Tepat seperti malam-malam biasanya. Tapi malam ini berbeda, karena saat dia memegang cangkirnya, tanganku tak sengaja menyentuh lengannya, dan kami tak buru-buru menariknya. Ada jeda di sana. Lalu kehangatan kecil itu tumbuh. Tidak terburu-buru, tidak penuh hasrat yang meledak-ledak, tapi mengalir. Seperti malam yang tahu bahwa ia tak butuh matahari untuk tetap terang. Ia menggenggam tanganku, lebih kuat dari biasanya, dan aku tak menarik diri. Kami tidak membicarakan apapun, tidak bertanya, tidak menjelaskan, tapi tubuh kami saling bicara dalam bahasa yang hanya kami berdua pahami. Lembut, jujur, dan tulus. Dan ketika akhirnya semua lampu dimatikan, dan hanya tersisa suara hujan yang kembali turun pelan, aku tahu, malam itu bukan kesalahan. Bukan pelarian. Bukan karena kesepian. Tapi karena setelah segala luka, penantian, dan keheningan,
Kami akhirnya memilih untuk saling menemani, bukan hanya di siang hari, tapi juga di malam yang paling sunyi. Esok paginya, ia masih ada di rumahku, duduk di teras sambil mengupas jeruk pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, aku membuat 2 gelas kopi tanpa merasa bersalah pada siapapun, termasuk diriku sendiri. Sudah hampir 2 minggu sejak malam itu. Dan keseharian kami berubah, bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena hal-hal kecil. Dia mulai datang bukan hanya sore, tapi kadang pagi, membawa pisang goreng atau koran bekas dari warung. Aku tak lagi buru-buru menyembunyikan kehadirannya saat tetangga lewat di depan rumah. Tidak ada pengakuan resmi, tidak ada istilah-istilah manis seperti berpacaran atau kita ini apa, tapi semuanya terasa cukup. Begitu tenang sampai sore itu. Aku sedang menyiram tanaman, mengenakan daster dan sandal rumah, saat sebuah mobil putih berhenti di depan pagar. Kacanya perlahan terbuka, memperlihatkan wajah seorang perempuan berusia sekitar 40. Wajahnya rapi, cantik, tapi matanya tak menyembunyikan sesuatu. Ketegasan, mungkin juga luka. "Permisi Bu, maaf mengganggu, saya cari Pak Ardi." Aku mengangguk pelan, memanggil Ardi yang kebetulan sedang memotong kayu di belakang. Ketika dia keluar dan melihat siapa yang menunggu di mobil, wajahnya langsung berubah. Tidak kaget, tapi seperti seseorang yang akhirnya bertemu dengan sesuatu yang selalu ia tunda. "Rina," katanya. Aku berdiri di sampingnya, membeku. Perempuan itu turun dari mobil. Langkahnya tenang, ia berdiri di luar pagar. Tapi suaranya jelas. "Aku gak datang buat marah, aku cuma mau bicara sebentar. Bisa?" Ardi menoleh padaku saja, lalu membuka pagar dan berjalan menghampirinya. Mereka berbicara di sisi jalan. Aku tidak mendengar jelas, hanya potenggen kata seperti anak, dokter, dan butuh tanda tangan. Setelah sekitar 10 menit, perempuan itu kembali masuk ke mobil. Sebelum menutup pintu, matanya menatapku sekilas. Tidak menghina, tidak juga hangat, lebih seperti mengukur. Lalu pergi. Ardi kembali masuk ke pekarangan. Wehania diam. Tangan kirinya menggenggam kunci pagar terlalu erat. "Itu dia," katanya pelan. Aku mengangguk, meski tubuhku terasa ringan seperti hendak jatuh. Aku tahu, dia tak perlu menjelaskan. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di antara kami yang tadi tak ada. "Anaknya sakit," katanya kemudian. "Dan dia butuh aku menandatangani beberapa dokumen rumah sakit. Dia nggak datang untuk lebih dari itu." Aku percaya, tapi kepercayaan tak selalu cukup untuk menenangkan hati. Malam itu, Ardi tak tinggal di rumahku. Katanya, dia harus mengantar perempuan itu ke rumah sakit kota, sekalian menengok anaknya. Aku hanya mengangguk lagi, tak ingin menjadi orang yang tampak cemburu atau terlalu membutuhkan. Tapi saat lampu rumah dipadamkan dan aku masuk ke kamar, tempat tidurnya terasa lebih dingin dari biasanya. Dan rasa dingin itu bukan datang dari cuaca, tapi dari bayangan kecil. Bahwa mungkin tidak semua masa lalu bisa benar-benar ditinggalkan. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku hanya tempat singgah yang nyaman? Atau benar-benar rumah? Pagi setelah kepergian Ardi, rumah terasa sangat sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi jenis yang terasa di sela-sela napas. Di setiap sudut yang biasanya ia duduki, di suara sendok yang menyentuh gelas kopi yang pagi ini, hanya ku buat satu, aku mencoba menepis bayangan tentang Rina dan anaknya. Aku tahu, bagian dari hidup Ardi memang masih melekat di masa lalu. Tapi saat hal itu tiba-tiba hadir begitu dekat, aku mulai sadar. Mencintai seseorang yang pernah menjadi milik orang lain bukan hanya soal menerima, tapi juga tentang berani berdampingan dengan sejarahnya. Ardi tak datang malam itu, juga mengirim pesan, hanya satu telepon, singkat, suaranya lelah. "Maaf, besok aku cerita. Hari ini terlalu panjang." Aku hanya menjawab, "Jaga dirimu." Meski dalam hati, aku ingin bertanya lebih, tapi aku tahan. Karena di usia seperti ini, aku tak ingin jadi perempuan yang menuntut atau memaksa. Aku hanya ingin jadi seseorang yang cukup.
Keesokan harinya, ia datang. Ia tidak membawa senyum, hanya tubuh lelah dan mata yang seperti menyimpan beban panjang. Kemarin, bukan sekadar tanda tangan, katanya setelah duduk. Aku diam. Anaknya dirawat, leukemia, stadium awal. Dia butuh pengobatan jangka panjang. Dan Rina, dia nggak bisa tangani semuanya sendiri. Aku menggenggam cangkir teh lebih erat. Panasnya mulai menyakitkan kulit, tapi aku tetap menggenggam, hanya supaya ada rasa lain yang bisa kupahami. Aku harus bantu. Lanjutnya, bukan karena perasaan lama, tapi karena itu anakku. Aku menunduk, memahami, tapi juga merasa seperti sedang menyaksikan taman kecil yang susah payah kutanam. Kini mulai tertiup angin besar. Lalu kita, tanyaku pelan. Ia terdiam lama sebelum menjawab. Aku ingin tetap bersamamu. Tapi aku juga harus bagi diriku. Untuk masa lalu itu, aku tersenyum kecil, sakit. Tapi jujur, Ardi, aku bukan orang yang minta dipilih. Aku hanya butuh tahu, kita ini sedang tumbuh. Atau perlahan menghilang. Ia memandangku lama, seolah mencari kata yang tepat, tapi tak menemukan. Malam itu, ia pamit cepat. Katanya harus kembali ke kota karena jadwal dokter anaknya dimajukan. Aku mengangguk, mengantarnya sampai pagar, seperti biasa. Tapi saat punggungnya menjauh, aku tahu, kali ini perasaanku ikut pergi bersamanya, dan belum tentu kembali. Dalam bentuk yang sama, aku masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, menangis bukan karena kesepian, tapi karena seseorang yang hadir sepenuh hati, tetap bisa menjauh tanpa berniat meninggalkan. Aku tak tahu siapa yang pertama kali mengajarkan bahwa mencintai berarti memiliki. Tapi semakin lama aku hidup, semakin aku sadar, memiliki seseorang sepenuhnya adalah ilusi. Bahkan anak sendiri pun pada akhirnya akan memilih jalannya. Apalagi seseorang yang datang dengan masa lalu yang belum selesai. Sudah 5 hari Ardi belum datang, tidak juga mengabari. Dan anehnya, aku tidak marah, hanya hampa. Seperti halaman kosong di akhir buku yang sudah selesai dibaca. Aku menyalakan lampu ruang tamu setiap malam. Bukan karena berharap ia datang, tapi karena aku terbiasa dengan cahaya yang menunggu. Pagi ini aku duduk di meja kecil, di depan jendela. Matahari masuk perlahan. Aku menyiapkan secangkir kopi, lalu membuka buku catatanku yang lama tak kusentuh. Bukan untuk menulis puisi, bukan juga catatan belanja, tapi kali ini, aku menulis surat. Untukku. Untuk perempuan 50 tahun, yang telah melewati terlalu banyak kehilangan, tapi masih punya ruang untuk mencintai lagi. Aku yang tersayang. Terima kasih, karena tidak menyerah untuk percaya. Terima kasih karena masih memilih untuk membuka pintu, meski hatimu pernah disakiti. Kamu bukan lemah, hanya karena kamu menangis. Kamu kuat, karena masih bisa mencintai tanpa menggenggam. Kalau suatu hari Ardi kembali, terimalah dia bukan sebagai penyelamat hidupmu, tapi sebagai teman yang pernah menemanimu di saat kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri. Dan kalau dia tak kembali, tak apa, karena kamu sudah cukup dari awal. Kamu bukan setengah, kamu utuh. Selalu. Kertas itu kututup pelan, lalu kuselipkan di dalam buku resep lama, di antara halaman kue pisang yang tak pernah jadi. Entah kenapa, rasanya lebih aman di sana. Siangnya, aku membersihkan rak buku, mengganti spray, menyapu halaman. Hal-hal kecil, tapi membuat tubuh sibuk dan hati tak terlalu bising. Sore hari, aku duduk di bangku panjang di teras, seperti biasa. Tapi kali ini, tanpa menanti siapapun, hanya menikmati angin yang lewat, dan daun-daun tua yang jatuh sendiri tanpa suara. Lalu, dari kejauhan, suara motor yang kukenal itu mendekat. Pelan, seperti ragu-ragu. Aku tidak berdiri, tidak beranjak, hanya menatap jalan depan rumah yang mulai senyap. Dan ketika Ardi turun dari motornya dan berdiri di luar pagar, aku melihat wajah yang lebih lelah, tapi juga lebih jujur. Dia tidak bicara, hanya menatapku seperti bertanya, masih adakah ruang? Dan untuk pertama kalinya,
Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu cinta bukan hanya soal memberi tempat, tapi juga soal belajar kapan membuka dan kapan menjaga. Pagar itu akhirnya terbuka lagi, bukan karena aku yang membukanya, tapi karena dia berani mengetuk, menunggu, dan tidak memaksa. Ardi berdiri di sana, dengan tas kecil di tangannya, wajah lelah, dan rambut yang mulai diserbu uban. Tidak ada kata maaf, atau aku kembali. Hanya satu kalimat sederhana yang keluar dari bibirnya saat ia duduk di bangku teras. Aku gak tahu bisa jadi suami yang baik atau bukan, tapi aku tahu aku gak mau lagi jalan sendiri. Dan aku tidak membalas dengan janji atau pernyataan dramatis, hanya menyiapkan 2 cangkir teh sore itu. 1 ku beri gula sedikit, 1 ku biarkan pahit seperti biasa. Hari-hari selanjutnya berjalan, biasa saja. Ia datang lebih sering, kadang membantu di dapur, kadang hanya duduk membaca di ruang tengah. Tidak banyak bicara, tapi keberadaannya cukup untuk mengisi ruang-ruang yang selama ini kosong. Rina, kadang ia masih menelepon. Kadang Ardi harus pergi mendadak, tapi sekarang aku tidak lagi bertanya dengan curiga, karena aku tahu ia bukan milikku. Dan aku pun bukan miliknya, tapi kami adalah 2 orang yang saling memilih untuk tetap tinggal. Meski ada alasan untuk pergi, hubungan kami tidak mulus. Kadang ia terlalu diam, kadang aku terlalu sensitif. Pernah aku kesal karena ia lupa ulang tahunku, dan dia hanya tertawa kecil sambil membawa sepiring nasi goreng yang ia buat sendiri. Bentuk permintaan maaf paling sederhana, dan justru paling mengena. Malam-malam kami tidak selalu penuh keintiman, tapi ketika bahunya jadi tempat aku bersandar setelah hari yang melelahkan, atau saat ia dengan canggung membetulkan pintu lemari yang rusak, aku sadar cinta tidak harus besar. Kadang cukup hadir, cukup nyata. Dan kalaupun suatu hari nanti kami harus berpisah lagi oleh jarak, waktu, atau bahkan takdir, aku tahu aku tidak akan menyesal pernah membuka hati di usia ini. Karena bukan hanya Ardi yang datang membawa hidupnya ke dalam duniaku. Aku pun belajar mengenali diriku sendiri lewat cara ia memperlakukan luka-lukaku. Dan lewat keberanian yang tumbuh dari dalam untuk menerima orang lain tanpa berharap ia sempurna. Karena nyatanya tidak harus sempurna untuk tetap bisa bahagia.